Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Emina, di sini kami akan mempresentasikan hasil progres kami untuk sprint 4 ini di minggu pertama. Nama aplikasi kami yaitu Recycling. Untuk apa saja yang akan kami presentasikan untuk kali ini, yang pertama deskripsi aplikasi, yang kedua fitur-fiturnya, yang ketiga data tim dan pembagian tugas pada minggu pertama sprint 4 ini, dan progres apa saja yang telah kami buat. Yang pertama ada deskripsi aplikasi. Recycling ini adalah aplikasi yang berbasis website yang bertujuan untuk mengajak warga Bandung dan sekitarnya untuk lebih peduli terhadap lingkungannya dengan cara memisahkan sampah atau barang bekas yang sekiranya masih dapat didaur ulang. Setelah barang-barang tersebut terkumpul, bisa diberikan kepada kami atau kepada recycling untuk diolah menjadi barang yang berguna. Karena recycling merupakan perangkat lunak yang dapat melakukan proses pengumpulan sampah atau barang bekas untuk dikelola, serta aplikasi ini juga menyajikan informasi mengenai produk daur ulang di Kota Bandung. Dari penjelasan deskripsi tersebut, kami mengembangkan beberapa fitur dan berikut fitur utamanya. Yang pertama itu pengumpulan. Pengumpulan di sini yaitu kami menyediakan wadah untuk warga Bandung yang memiliki barang bekas atau sampah yang masih bisa diolah lagi untuk dikumpulkan kepada kami. Dan yang kedua adalah fitur pembelian, di mana warga Bandung atau user dapat melakukan pembelian barang hasil daur ulang barang bekas. Dan yang terakhir fitur artikel, yaitu user dapat melihat informasi-informasi atau apapun yang tentang daur ulang itu. Dan selain fitur-fitur utama yang tadi saya sebutkan, ada fitur-fitur pendukung lain seperti login, register, about us, dan yang lain sebagainya. Baik, selanjutnya data tim. Nah, jadi kami bertiga ini sebenarnya sudah memiliki role masing-masing. Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja itu role kami. Jadi yang pertama untuk Sheila sendiri, Sheila itu back-end developer. Lalu untuk Meira, product owner dan QA, dan saya sendiri Anne, front-end developer. Tapi dalam prosesnya kami tidak hanya mengerjakan apa yang seharusnya kami kerjakan, tapi kami juga saling membantu, saling backup untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Dan per tanggal 15 Oktober ini, progres yang kami buat adalah sebagai berikut. Nah, jadi untuk Sheila sudah mengerjakan authentication, authorization, dan juga UI UX. Lalu untuk Meira sudah mengerjakan UI UX dan membantu saya untuk mengerjakan tampilan login register. Lalu untuk saya sendiri sudah mengerjakan UI UX, tampilan login register, dan juga tampilan untuk landing page. Next. Nah, lalu untuk progres UI UX, sebenarnya kami sudah mengerjakan sekitar 10 halaman yang berisi fitur-fitur utama. Namun kami masih merasa masih ada kurangnya gitu, sehingga kami sampai saat ini masih melakukan revisi. Nah, jadi untuk saat ini kami akan menampilkan desain UI UX yang sudah rampung dan sudah diimplementasikan ke codingan. Next. Nah, jadi ini yang pertama, ini untuk landing page. Nah, jadi landing page ini berisi navigation bar. Jadi isinya ada nama brandnya, terus about us, help, dan juga untuk login. Nah, lalu untuk main page-nya ini ada semacam kayak untuk memulai, untuk perkenalan awal, dan juga untuk pengenalan fitur-fiturnya. Dan yang terakhir ada footer. Nah, lalu selanjutnya ada tampilan register yang berisi data-data yang dibutuhkan nantinya untuk dalam proses pengumpulan barang atau pembelian barang. Next. Nah, lalu selanjutnya ini untuk login seperti biasa, username dan password. Dan yang terakhir ini adalah home user. Nah, jadi bedanya home user dengan yang landing page, jadi kalau di home user ini sudah ada kayak data usernya, dan juga berisi kayak profil, notifikasi, keranjang, dan logout. Terus untuk di navigation bar-nya sendiri ada perbedaan, kayak ada penambahan fitur buang sampah, fitur pembelian barang atau produk, dan juga artikel. Next.
selanjutnya progres aplikasi. Jadi untuk progres aplikasi di sprint 4 minggu 7 ini kami telah menyelesaikan progres aplikasi sebanyak 25%. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi kami, yaitu landing page-nya. Di sini ada penjelasan fitur-fiturnya. Fitur utama kami yaitu pengumpulan barang bekas, penjualan produk hasil daur ulang, artikel pengelolaan barang bekas. Nah, karena di sini kita belum login, maka jika kita klik mulai, kita akan mengarah ke halaman login. Begitupun untuk di bagian fitur, jika kita klik mulai, maka akan mengarah ke halaman login. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke halaman login, lalu kita register. Nah, di halaman register ini, kita dapat menginputkan name, username, email address, phone number, kecamatan, address, dan password. Langsung aja kita coba masukkan name-nya, lalu email address, lalu nomor HP-nya. Nah, untuk kecamatan, karena aplikasi kami ini dikhususkan untuk warga Kota Bandung, maka kecamatan yang tersedia itu hanya kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandung. Lalu address ini tuh adalah alamat lebih lengkapnya. Lalu kita masukkan password. Nah, selain itu di halaman register ini juga kita telah menyediakan validasinya. Jadi misalkan di sini kita input email address-nya itu tidak sesuai, hanya @gmail. Maka akan muncul peringatan the email must be a valid email address. Lalu jika kita misalnya mengosongkan satu kolom, maka akan muncul peringatan seperti ini, yang artinya berarti kita harus mengisi semua data-data ini secara lengkap. Kita langsung coba register. Nah, jika registernya sudah berhasil, maka kita akan langsung mengarah ke halaman login. Langsung saja kita masukkan email address dan password yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, misalnya di sini pertama kita coba masukkan password-nya itu salah. Maka akan muncul login failed. Nah, coba kita masukkan dengan data yang benar. Maka login berhasil dan kita langsung masuk ke halaman homepage. Ini adalah tampilan homepage user, di mana sudah dijelaskan tadi di homepage user ini kita bisa mengakses about us, help, buang sampah, post, produk, lalu di sini juga bisa ke profil, dan sebagainya. Nah, karena di progres ini kita hanya baru sampai sini, maka untuk di tampilan about us dan seterusnya itu masih kosong seperti ini. Nah, selain itu, karena kita login di sini sebagai user, yang artinya si user itu tidak dapat mengakses halaman dashboard admin. Sehingga jika misalnya si user itu iseng masuk ke halaman dashboard admin, dengan mengetikkan dashboard di URL, maka akan masuk ke halaman forbidden seperti ini, yang artinya user tidak memiliki hak untuk mengakses dashboard admin. Setelah itu, kita coba logout. Nah, setelah logout, kita langsung kembali ke halaman landing page awal. Dan jika kita klik tombol kembali, maka kita tidak bisa masuk ke akun kita sebelumnya gitu. Dan kita harus login kembali. Nah, selanjutnya kita coba masuk sebagai admin. Nah, jika kita login sebagai admin, maka kita langsung masuk ke halaman dashboard admin, di mana di halaman admin ini nantinya itu admin dapat mengelola data postingan, lalu data produk, data penjualan, dan data pengumpulan barang bekas. Nah, karena untuk sampai 25% ini kita baru sampai halaman admin seperti ini, lalu kita logout. Dan mungkin seperti itu untuk progres aplikasi sampai minggu ke-7 kami hari ini. Dan mungkin cukup sekian juga laporan progres
Kami dari tim Emina, mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.